Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Di bawah dorongan mantel suci, kabut beracun disingkirkan, dan meskipun udaranya masih berlumpur, setidaknya racunnya tidak mampu menembus bagian dalam mantel suci. Jika ini hanyalah sebuah mantel suci biasa, beberapa efek korosif dari racun tersebut masih akan mempengaruhinya, namun riak cahaya yang melengkapi mantel sucinya membuatnya berbeda. Melalui getaran yang konstan, racun tersebut terdorong menjauh, sehingga tidak dapat menempel pada permukaan penghalang. Merasakan konsumsi energi spiritualnya, Long Hao Chen menyadari bahwa konsumsinya jauh lebih rendah daripada tingkat pemulihannya. Kontrol pengawal suci ke-11 atas sihir es sangat terampil. Saat semua orang berjalan maju, area yang dia lewati tetap kokoh selama beberapa waktu, dan perlahan-lahan mendapatkan kembali karakteristik rawa aslinya. Dengan bantuan mantel suci Long Hao Chen, pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan memasuki rawa dengan lancar. Di dalam, rawa sangat gelap, dan sinar matahari sulit menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 100 meter, Long Hao Chen menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Rawa tersebut berisi banyak tanaman, kebanyakan tanaman merambat yang berakar di dalam tanah berawa. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas rawa yang beracun. Han Yu, jika kita disergap dan mantel suciku rusak, buatlah mantel suci lain untuk melindungi semua orang. Harap ingat untuk menutup matamu dan cobalah untuk menghindari menghirup racun apapun. Meskipun racun ini mungkin tidak terlalu berbahaya bagi langkah ke-6 seperti mereka, lebih baik berhati-hati. Tepat ketika Long Hao Chen sedang berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya melesat ke depan. Yating segera merasakan niatnya, dan mengarahkan cahaya putih ke arah itu. Dengan raungan rendah, sosok besar menyerang Long Hao Chen. Kabutnya sangat tebal sehingga hanya ketika musuh ini bertempur melawan mantel suci barulah semua orang dapat melihat penampakannya. Itu adalah kadal besar, seluruhnya berwarna emas gelap, dengan nanah di seluruh kulitnya, dan sepasang mata berwarna hijau tua yang sangat menyeramkan. Membuka mulutnya, ia mengarahkan giginya yang menggeram ke Long Hao Chen. Respons Long Hao Chen sangat cepat. Saat mantel suci bagian luar menghilang secara tiba-tiba, perisai suci agung menyala putih. Ini adalah hasil dari pelepasan teknik pedang suci dan serangan perisai, menyambut kadal yang bergegas itu. Dengan suara dentuman, kadal itu terjatuh, tapi Long Hao Chen tidak bergerak satu langkah pun. Cahaya riak di tangan kanannya baru saja melakukan tebasan secepat kilat, menggambar busur cahaya anggun di udara, mengeluarkan tahta cahaya yang dikombinasikan dengan api suci, dengan keras memotong leher kadal itu. Darah mengalir dan kepala kadal itu terpisah dari tubuhnya. Darahnya berwarna kuning kehijauan. Setelah ditebas hingga tewas, jenazahnya perlahan tenggelam ke dalam rawa berlumpur, menghasilkan serangkaian gelembung. Lin Xin melontarkan komentar, bukankah dia adalah kerabat Hao Yue? Wang Yuan memberinya tatapan kosong. Jika kamu mempunyai pernyataan seperti itu, kamu harus langsung memberitahukannya kepada Hao Yue. Long Hao Chen menyatakan, ini seharusnya adalah binatang ajaib peringkat kelima, dan tipe beracun. Saya kira beberapa makhluk dari rawa bermutasi karena lingkungannya. Untuk satria lain, bahkan pada budidaya langkah ke-7, Lighton seharusnya tidak bisa langsung membunuh binatang ajaib peringkat kelima, setara dengan langkah ke-4, tapi Lighton milik Long Hao Chen berisi Ripples of Light dan Holy Fire, dengan tambahan properti menggandakan kekuatan serangan dari Rippling Light. Dengan serangan mematikan instan ini, dia menentukan kekuatan kadal ini dalam waktu singkat. Tuan, saya bisa membuat lingkungan sekitar lebih bersih. Suara rendah pengawal suci ke-11 terdengar. Long Hao Chen memberinya tatapan terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban, oke, namun, kamu harus menghemat energi spiritual kamu sebanyak mungkin. Pengawal suci ke-11 menjawab, esensi air di sini padat, sehingga tidak menghabiskan banyak energi. Mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan dengan nyanyian rendah, cahaya berwarna biru tua menyebar keluar. Pengawal suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat daripada Long Hao Chen yang pernah melihat siapapun merapal mantra. Bersamaan dengan keluarnya sinar biru tua itu,
Terdengar suara gemerisik di udara, dan pemandangan aneh pun terjadi. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan kecepatan ekstrim, dan seketika, area dengan diameter 50 meter menjadi sangat jelas. Kabut beracun pada dasarnya terbuat dari campuran uap dan racun, dan ketika pengawal suci ke-11 membekukan air di udara, dia secara alami membersihkan racun itu juga. Long Hao Chen juga menemukan bahwa kerucut es yang jatuh ke tanah menurunkan suhu di sekitarnya, sehingga mengurangi keluaran energi spiritual pengawal suci ke-11. Ketajaman ini sungguh mengagumkan. Sejak Long Hao Chen memperhatikannya, Lin Xin juga memperhatikannya. Sebagai seorang penyihir, dia selalu percaya bahwa kendali dirinya atas sihir cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan pengawal suci ke-11, dia masih kalah. Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11, dan diam-diam memperhatikan dan merasakan semua gerakannya, memahami sifat-sifatnya sebagai seorang penyihir. Yating pun menyadari hal itu, memiliki kesadaran dirinya sendiri. Meskipun perkembangannya sebagian besar berasal dari kekuatan mental Long Hao Chen, kemampuan belajarnya sama sekali tidak lemah. Yating mencapai kesimpulan bahwa pada aspek kemurnian unsur, dia harusnya jauh di atas pengawal suci ke-11 ini, dan karena Long Hao Chen menerobos ke langkah ke-7, hal yang sama juga berlaku untuknya. Salah satu manfaat dari perpaduan tungku spiritual yang terjadi di surga ilusi adalah memungkinkan dia memperoleh tungku spiritual yang sepenuhnya matang, dia bahkan menjadi peri yang sangat maju, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa hidupnya adalah bagian dari kehidupan Long Hao Chen. Namun, pada aspek kontrol dan penggunaan kekuatan sihirnya, Yating menemukan bahwa dia jauh lebih rendah daripada kerangka pengawal suci ke-11 ini, baik secara teoritis maupun pengendalian praktis, kesenjangan antara keduanya seperti siang dan malam. Pengawal suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka, dia hanya melakukan tugasnya, dan kembali diam lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Hao Chen menoleh untuk mengacungkan jempol kepada pengawal suci ke-11 ini, dan kemudian melanjutkan memimpin kelompok. Dengan ledakan kekuatan sihir dari pengawal suci ke-11, visibilitas mereka meningkat pesat, dan kekuatan penindasan yang mereka rasakan setelah memasuki rawa kesuraman melemah. Mata adalah jendela jiwa. Indera lain untuk sementara dapat mengambil alih pekerjaan mata seseorang, namun hampir semua orang secara tidak sadar hanya mempercayai apa yang mereka lihat. Namun jika dihadapkan pada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, semakin mereka maju, semakin tebal kabut yang mengelilinginya. Kerucut es yang jatuh juga mulai bertambah jumlahnya, namun bertentangan dengan ekspektasi, kendali pengawal suci ke-11 terhadap lingkungan sekitar tidak melemah. Tumbuhan yang mengelilinginya sangat bervariasi, tidak hanya sebatas tanaman merambat saja. Beberapa bunga dan buah istimewa muncul, dan jalan mulai terjal. Secara akurat, tidak ada jalan setelah memasuki rawa kesuraman, dan jalan itu hanya terdiri dari cara Long Hao Chen melewatinya. Tanaman merambat di sekitarnya sangat kuat, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 light tone yang diperkuat oleh ripples of light untuk menembusnya. Pekerjaan ini sekali lagi dilakukan oleh Long Hao Chen sendiri atas perintahnya sendiri, dengan yang lain berjaga. Di tempat berbahaya seperti itu, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Chai Er diam-diam mengikuti di belakang Long Hao Chen ini. Melihat pemuda yang sangat muda ini terus-menerus mengayunkan pedangnya, untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya, rasa takut di matanya menghilang secara bertahap. Perasaan aman dari perlindungan orang lain muncul kembali, dan beberapa hal yang tak terlukiskan sepertinya muncul dalam dirinya. Sesekali hatinya sakit dan kepalanya sakit seolah berusaha mengingat keberadaan pria tersebut. Perlahan-lahan kepercayaannya pada Long Hao Chen meningkat, dan suasana hatinya tidak seburuk ketika dia bangun setelah kehilangan ingatannya. Setidaknya, dia tidak merasakan ancaman apapun dari orang-orang yang menemaninya. Meskipun dia menderita amnesia, kecerdasan Chai Er masih utuh. Dia dengan jelas merasakan jika setelah kehilangan ingatannya, orang-orang ini tidak ada di sisinya, maka dia akan sangat menderita. Cukup bagus bahwa mereka ada di sisinya. Tepat saat Chai Er membiarkan pikirannya menjadi liar, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya, ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan seluruh lingkungan sekitar dalam pikirannya, tapi tidak bisa menemukan apa yang salah. Namun, perasaan ini menjadi semakin kuat, dan tampak seperti sebelumnya, ketika mereka dikepung oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, meski tidak terasa sekuat itu. Ini adalah perasaan bahaya secara naluriah. Ekspresi Long Hao Chen tiba-tiba menjadi parah, dan dia berteriak keras, "Chai Er, hati-hati!" Tiba-tiba mundur, punggungnya yang lebar menabrak Chai Er.
Meskipun CR menderita amnesia, naluri bertarungnya masih ada. Ketika Long Hao Chen memukulnya begitu tiba-tiba, tangan kanannya tanpa sadar didorong ke punggungnya. Meminjam kekuatan dari dorongan itu, dia langsung menghantam perbatasan mantel suci. Saat dia sangat terkejut, sebuah kepala besar keluar dari rawa di bawah, menyerang Long Hao Chen dari tanah, dan menjatuhkannya kembali. Setelah kepala besar itu mendorongnya menjauh, ia mengikutinya di udara, dan membuka mulutnya lebar-lebar, terlihat dengan celah selebar 2 meter. Itu adalah ular besar berwarna hijau tua, yang bagian berlumpurnya panjangnya lebih dari 15 meter, adegan pembukaan mulutnya yang besar sudah cukup untuk memberikan kejutan yang mengerikan bagi siapapun. Kemunculannya tanpa peringatan apapun, dan tidak ada yang merasakan kehadirannya, itu terlalu mendadak. Dengan kilatan emas dari tubuh Long Hao Chen, 4 sayap spiritual tiba-tiba mendorongnya ke atas. Meskipun mantel suci telah rusak, api suci yang naik darinya menghilangkan racun di sekitarnya tanpa kesulitan. Dengan bantuan sayap spiritualnya, dia secara alami tidak membiarkan ular besar itu menelannya. Tubuhnya perlahan berhenti di udara, melakukan gerakan membalik diikuti dengan kepakan sayap yang cerdik untuk membalik ke samping ke kiri, dan melintasi kepala besar ular itu. Tubuh ular raksasa itu kemudian jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 64 menyerang. Setelah bertarung bersama dalam waktu yang lama, mereka tetap tidak tergerak oleh serangan mendadak itu. Para penyihir dengan cepat mundur, membuat jarak dari ular raksasa itu, dan dalam jarak dekat, Han Yu tidak langsung menyerang, tetapi mengangkat pedang darah merah liarnya, membantu para penyihir. Sementara itu, prajurit jarak dekat lainnya mengarahkan serangan mereka ke ular raksasa itu. Wang Yuan adalah yang paling dekat, dan perisai peraknya yang besar meledak dengan berani, memotong ujung tajamnya dengan keras ke arah ular raksasa itu. Kekuatan ofensif dari Divine Soul Shield sangat bagus seperti biasanya, dan meskipun dia tidak menyematkan semua kristal spasialnya, kekuatan Wang Yuan saat ini sudah cukup untuk memasukkan 2 kristal spasialnya ke dalam Divine Soul Shield dari awal hingga akhir tanpa terlalu besar. Sayangnya, ular raksasa itu juga memiliki pertahanan yang menakjubkan, dan kulitnya sangat tebal, sampai-sampai perisai jiwa ilahi tidak masuk lebih dalam dari 6 meter ke dalam kulitnya, sebelum dipaksa keluar oleh otot-otot kuat dari ular tersebut. Serangan Wang Yuan hanyalah permulaan, dan diikuti oleh kilatan bola logam besar Simasian, mengenai tubuh ular raksasa itu, dan segera menghasilkan ledakan yang keras. Ular raksasa yang terlempar tinggi ke langit, mengeluarkan raungan dari mulutnya yang besar. Meskipun Simasian tidak memicu kekuatan tungku spiritual guntur ungu dewa, kekuatan destruktif dari perisai jiwa ilahi miliknya sangat besar, sehingga bisa masuk peringkat di antara peralatan legendaris terbaik. Dengan 3 suara ledakan yang dahsyat, ular raksasa yang sangat besar itu dibombardir ke samping, tergeletak pada sudut yang bengkok, tergeletak di tengah ledakan, kerusakan besar terjadi pada ular tersebut. Sebuah kilatan berwarna merah menyala berlalu, dan serangan Asura dari pengawal suci ke-12 memotong dengan keras luka yang disebabkan oleh Simasian yang panjangnya lebih dari 1 meter. Teknik kutukan api Linsin dan tombak es dari pengawal suci ke-11 ditembakkan hampir pada waktu yang bersamaan, dan celah dalam kontrol sihir sekali lagi terlihat. Kedua mantra ini ditembakkan hampir bersamaan, tapi kutukan api Linsin sedikit lebih lambat. Tepat setelah terkena tombak es dari pengawal suci ke-11, ular raksasa itu tiba-tiba terhenti, sebelum dibombardir dengan kutukan api. Kekuatan besar itu memberikan kejutan lain pada ular itu, yang secara signifikan meningkatkan luka di tubuhnya. Sementara itu, cahaya putih mendarat tanpa suara pada ular besar itu, yang ditembakkan dari tungku suci spiritual Yating, atau lebih tepatnya milik Long Hao Chen. Semua niat membunuh ular besar itu kemudian terfokus pada Long Hao Chen saja. Tepat pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar, "Kamu sedang mencari kematian." Segera, semua orang merasakan hawa dingin yang jelas melewati punggung mereka, dan aura pembantaian besar-besaran bahkan menyebabkan gas rawa beracun menyebar dengan cepat, dengan kilatan abu-abu yang berkilau dan tembus cahaya. Ular raksasa yang sedang terjun bebas tiba-tiba terhenti, dan saat itu juga, suara pecah air dengar di udara. Setelah itu, cairan hijau tua menyembur ke segala arah. Ular tebal itu sebenarnya terpotong tepat di tengahnya begitu saja. Faktanya, meski semua orang menyerang, tubuhnya hanya terluka dan dalam proses ini, semua orang menyadari pertahanan menakjubkan dari ular raksasa ini. Tapi sekarang, itu dipotong menjadi 2. Serangan tirani apa yang diperlukan untuk mencapai hal itu?
Pada suatu saat, mata Chai dipenuhi rasa dingin. Sama seperti sebelum keadaan amnesianya, sabit Dewa Kematian di tangannya muncul di tangannya, seolah menyatu dengan esensi Dewa Kematian. Tekanan mental yang mengerikan menimpa semua orang yang hadir, yang merasakan hawa dingin yang hebat di udara. Penghalang emas yang mempesona menyala kali ini, menyelimuti semua orang di dalamnya, dan percikan darah ular diblokir, dengan bantuan mantel suci Han Yu. Tentu saja, Long Hao Chen melihat semua ini. Hatinya langsung dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa. Chai pulih. Namun, dia tidak bisa terus memikirkan hal ini pada saat berikutnya. Meski ular raksasa itu terbelah dua, serangannya tetap tidak berhenti, seperti kata pepatah, kelabang mati tapi tidak pernah terjatuh. Apalagi ular raksasa ini sudah hidup entah berapa tahun di rawa kesuraman. Dipotong, dan lebih jauh lagi terkena aura pembantaian mengerikan yang dipancarkan dari sabit Dewa Kematian, tubuhnya rusak parah. Namun, ini tidak cukup untuk merenggut nyawanya, selama ia tetap berada di rawa, binatang ini akan memiliki kesempatan untuk pulih jika diberi waktu. Namun di bawah pengaruh tungku suci spiritual, targetnya hanya Long Hao Chen, dan ular itu secara alami penuh dengan kebencian yang pahit terhadap manusia ini. Dengan keras membuka mulutnya yang lebar, bola berwarna hijau tua terbang menuju Long Hao Chen. Tepat ketika bola cahaya ini keluar, Long Hao Chen bisa merasakan bahaya besar. Perisai suci cemerlang di tangannya segera bergerak, meluncurkan teknik perisai suci, dua mantra pertahanan hebat yang diluncurkan bersamaan. Dan saat bola cahaya itu mencapainya, perisai suci agungnya ditempatkan di depan dadanya, penghalang ilahi. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, Long Hao Chen masih memiliki Yating. Setelah tiba di punggung Long Hao Chen, Yating tiba-tiba muncul dengan rangkaian lampu berbintang, keluar dari tongkatnya. Seketika mengembun menjadi bentuk tombak, ia memimpin untuk menyerang bola hijau tua itu. Tombak bintang cemerlang. Sejak sesaat setelah dia melepaskan tungku suci spiritual sebelumnya, Yating melantunkan mantra ini. Melalui efek Pull of the Saint Spiritual Staff, dia muncul tepat di samping Long Hao Chen, dan segera menembakkan Brilliant Star Spear. Dengan suara keras, bola hijau tua itu terhenti, dan bersamaan dengan cahaya bintang emas yang tak terhitung banyaknya yang menyebar, tombak bintang cemerlang terdorong menjauh. Namun, situasi ular raksasa itu juga tidak bagus, dan tubuhnya yang terjatuh mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pertahanan eksternal teknik perisai suci dan dinding perisai pecah, dan perisai suci agung akhirnya dibombardir. Long Hao Chen merasakan gelombang kekuatan aneh dalam dirinya, dan meskipun budidayanya ditambah pertahanan mistik dari obstruksi ilahi, dia masih tertinggal. Mengeluarkan suara pengap, dia membuat celah besar muncul di perisai suci agung, dengan juga retakan pada intinya, peralatan Glorious Tier ini sekarang rusak parah, dan meskipun pemulihan masih mungkin dilakukan, hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan keajaiban pemulihan diri yang menyertai perisai, dan perlu menemukan ahli pandai besi yang hebat yang dapat memulihkannya kembali. Setelah bola hijau tua itu melesat melewati Long Hao Chen, bola itu langsung kembali ke mulut besar ular raksasa itu, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Namun, saat ini, kekuatan pertarungan ular raksasa itu anjlok karena tubuhnya ditebas. Sosok yang menyala-nyala tiba-tiba muncul, dan sepasang sayap spiritual yang terkondensasi dari api muncul dalam sekejap untuk mempercepatnya. Pengawal suci ke-12 hampir dalam sekejap mata muncul di atas mulut ular raksasa itu, segera membiarkan pedang di tangannya meledak dengan cahaya Asura. Kali ini untuk Asura Trust itu ditujukan tepat pada cahaya hijau tua. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 sangat sempurna. Sebuah bola es besar menyusul, menelusuri busur parabola yang mendekati sempurna, dan secara akurat mendarat di ular itu. Yang lain secara alami tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu singkat ini, Wang Yuan menambahkan 2 kristal spasial lagi di Divine Soul Shield miliknya. Dia secara alami bisa mengetahui apa yang dilakukan kedua penjaga ini, dan tidak akan membiarkan ular itu menelan kembali bola emas gelapnya. Oleh karena itu Space Splitting Saute-nya diarahkan tepat ke sisi pipi ular. Serangan Simasian dan Lin Xin juga datang dari belakang. Kutukan api muncul kembali dan masuk ke dalam ular raksasa itu dari bagiannya yang pecah, dan bola cahaya raksasa milik Simasian mengikutinya dari dekat, dengan lampu listrik berwarna ungu di atasnya. Faktanya, pada saat ini, Long Hao Chen dan rekan-rekannya sudah memiliki kekuatan sebenarnya dari pasukan pemburu iblis tingkat raja. Dengan serangan gabungan dengan kekuatan penuh, kecuali dari Han Yu dan Chen Ying yang belum bertindak, yang lain semuanya melakukan serangan habis-habisan, melepaskan kekuatan destruktif yang mungkin bisa dibayangkan.
Poin krusialnya adalah saling pengertian yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka tidak hanya sekedar penambahan, tapi lebih jauh lagi. Dorongan Asura dari pengawal suci 12 dan bola hijau tua itu saling bertabrakan dengan keras, dan bola gelap itu terbang lebih dari selusin meter jauhnya. Namun, dia tertembak balik oleh tenaga pendorongnya, berdiri tegak dengan kesulitan yang baik. Dan bola cahaya raksasa yang ditembakkan oleh pengawal suci ke-11 sudah berada di mulut ular itu. Perasaan yang dirasakan makhluk hidup dengan mulut terbuka ke arah langit ketika menelan bola es besar yang penuh paku. Dan tepat pada saat ini, Space Splitting Saute milik Wang Yuan, dan serangan Lin Xin dan Sima Xian dari belakang mencapai ular raksasa ini. Seluruh tubuh ular raksasa itu terciprat oleh efek pemecah ruang, secara alami tidak mampu menelan kembali bola cahaya hijau tua itu. Setelah itu, dengan suara keras, bagian tubuhnya yang panjangnya 3 meter terpotong, dan hangus hitam. Tubuhnya yang besar bergerak-gerak dan akhirnya jatuh ke rawa-rawa. Namun, rawa-rawa tersebut tidak berubah menjadi lembab dan berlumpur, melainkan tanah keras dan beku yang sedingin es. Setelah menyelesaikan bola esnya, pengawal suci ke-11 menggunakan mantra berikutnya ke tanah terikat es. Mantra kuat dari langkah ke-7 ini membekukan area rawa hingga hampir 1 km persegi, dan tidak akan segera hilang. Setelah melepaskan mantra ini, pengawal suci ke-11 akhirnya terlihat hampir kelelahan.